Semua orang adalah mutiara, sulit didapatkan, tak ternilai harganya. Mari saling menjaga karena setiap orang berharga. Junjung tinggi persatuan agar terbebas dari perpecahan. Walaupun kita dilahirkan di rahim yang berbeda, namun sejatinya kita satu keluarga dalam hal kemanusiaan. Om Swastiastu, Om Awi Genam Astu Namo Sidam, Om Anubadrah Kretau Yantu Wisawata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Lomba Dharma Wacana tahun 2024, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri serta umat Hindu Sedharma yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, puja dan puji syukur saya haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan wara nugrahnya kepada kita semua. Hingga pada hari ini, saya dapat berjumpa dengan umat Hindu Sedharma dalam keadaan sehat. Walaupun kita tidak pernah bertatap muka, namun rasa cinta dan kasih selalu saya tebarkan kepada umat Hindu Sedharma dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Niwayan Tisnawati. Saya merupakan mahasiswi aktif di STKIP Agama Hindu Amlapura. Pada kesempatan yang luar biasa ini, saya akan menyampaikan pesan Dharma melalui Dharma Wacana dengan judul Moderasi Beragama dalam Perspektif Agama Hindu. Umat Hindu Sedharma yang berbahagia, setiap jalan yang kita lewati pasti terdapat kerikil-kerikil yang dapat menjatuhkan kita. Begitu pula air mengalir menuju dermaga pasti melewati area yang curam maupun bebatuan. Begitulah kehidupan ini. Untuk mencapai keharmonisan ada banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi. Semakin berkembangnya zaman, semakin beragam konflik sosial yang terjadi di masyarakat, seperti menjelek-jelekkan agama lain, ingin menang sendiri, ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, kekerasan fisik, bahkan dengan handphone genggam saja seseorang dapat menyakiti orang lain yang disebut dengan cyberbullying. Permasalahan yang ringan hingga berat tersebut bermula dari perbedaan sudut pandang setiap umatnya. Lantas muncul sebuah pertanyaan, bagaimana solusi yang tepat dalam menangani perbedaan sudut pandang yang memicu konflik sosial tersebut? Umat Hindu Sedharma dimanapun berada, Kementerian Agama Republik Indonesia tengah menggencarkan yang namanya moderasi beragama. Secara etimologi, moderasi beragama berasal dari dua kata, yakni moderasi dan beragama. Kata moderasi dalam bahasa Latin berarti moderatio, yang artinya suatu kesedangan atau sesuatu yang tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berarti moderation, yang artinya rata-rata atau sesuatu yang sedang dan baku. Dua sumber itulah yang mendasari lahirnya kata moderasi, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengurangi kekerasan, atau bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang terbaik karena berada di tengah di antara dua hal yang dinilai buruk.
Jika dikaitkan dengan kehidupan beragama, didapatilah definisi moderasi beragama yang menurut Kementerian Agama Republik Indonesia diartikan sebagai suatu cara beragama oleh umat beragama dengan cara mencari jalan tengah. Maksudnya, ketika seseorang menjadi umat beragama, setiap orang menjadi pribadi yang moderat dengan cara mengimplementasikan ajaran agama sewajarnya. Dari definisi tersebut, sudah semestinya bahwa moderasi beragama merupakan sebuah konteks fundamentalisme agama yang wajib dipelajari dan diimplementasikan untuk mencegah disharmoni di dalam kehidupan beragama. Seperti yang dijelaskan dalam sloka Bhagavad Gita 4.11 yang berbunyi, Tamam prapadyante tamastathaiva bhajami aham mamawat manuaratante manusia parta sarwasa. Yang artinya, bagaimanapun jalan yang ditempuh oleh umat manusia untuk mencapai kepadaku, aku akan menerimanya, wahai Arjuna, karena sesungguhnya aku dapat dicapai oleh berbagai macam jalan. Sloka tersebut mengandung sebuah pesan moderasi beragama. Sebagai umat yang beragama, tidak semestinya kita mempersoalkan ajaran orang lain, karena sejatinya kita dilahirkan untuk berbuat subha karma atau perbuatan baik agar terciptanya kedamaian dan keharmonisan di dunia maupun di akhirat, yang di dalam agama Hindu disebut dengan moksartam jagat hita yaja iti dharma. Umat Hindu sedharma dimanapun berada, ajaran moderasi beragama sesungguhnya sudah diajarkan pada ajaran agama Hindu. Dapat kita lihat pada konsep ajaran Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha berarti 3 perbuatan yang disucikan, yang terdiri dari kaika berarti berbuat yang baik, wacika berarti berkata yang benar, dan manacika berarti berpikir yang baik. Terlebih dahulu, kendalikanlah pikiran kita. Sebagai penegas hakikat pengendalian pikiran dalam konsep manacika parisuddha, kitab Sarasamuscaya, tepatnya sloka 80, dikatakan sebagai berikut. Ikang manah ngarania, ia 3 widning indriya, maprawarti daya ring sube asube karma, madangian ikang manah juga perihan karatenia sekarang. Yang artinya, pikiran merupakan sumber dari segala nafsu. Pikiran itu bisa membuat manusia berbuat baik maupun buruk. Oleh karena itu, sesegera mungkin kendalikanlah pikiran kita itu. Jadi, sangat penting kita mengendalikan pikiran kita terlebih dahulu. Sloka tersebut tersirat sebuah pesan bahwa pikiranlah yang harus diprioritaskan. Mengapa demikian? Karena semua hal bermula dari pikiran yang menjadi dasar dari perilaku baik maupun buruk, benar ataupun salah. Umat Hindu sedharma yang tercinta, ajaran moderasi beragama juga terdapat pada konsep ajaran Trihita Karana. Trihita Karana berarti 3 penyebab kebahagiaan yang memuat 3 unsur pembangun keseimbangan dan hubungan keharmonisan antara manusia dengan Tuhan yang disebut parhyangan, manusia dengan manusia yang disebut pawongan, dan manusia dengan lingkungan yang disebut palemahan. Yang perlu kita garis bawahi dan selalu diingat yakni pawongan. Tidak ada lagi permusuhan ataupun diskriminasi karena perbedaan konsep ketuhanan.
Akan tetapi hubungan antar sesama manusialah yang patut dijaga untuk menciptakan keharmonisan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama Hindu, yakni Tatwam Asi. Ajaran ini merefleksikan moderasi beragama yang memberikan sebuah pesan bahwa tidak ada perbedaan yang lebih rendah antara satu makhluk dengan makhluk lainnya, karena semua makhluk adalah sama. Umat Hindu sedharma yang terkasih, ajaran Catur Paramita juga erat kaitannya dengan moderasi beragama. Catur berarti 4 dan paramita berarti sikap dan sifat yang utama. Bagian-bagian catur paramita sebagai pondasi hidup rukun yakni 1. Maitri yang berarti semangat mencari teman, suka bergaul dan ramah tamah. 2. Karuna berarti rasa welas asih dan kasih sayang kepada semua makhluk. 3. Mudita berarti bersimpati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan yang keempat, upeksa berarti tidak mencampuri urusan orang lain maupun mengalah demi kebaikan. Umat Hindu sedharma, pesan moderasi beragama sebagai jawaban atas perbedaan sudut pandang yang memicu konflik sosial dapat ditemukan dalam konsep ajaran leluhur agama Hindu, yakni Trikaya Parisuddha berarti 3 perbuatan yang disucikan, Trihitakarana berarti 3 penyebab kebahagiaan, Tatwam Asi berarti aku adalah kamu, kamu adalah aku, kita semua adalah sama. Dan Catur Paramita berarti 4 sikap dan sifat dalam menjalankan kehidupan yang bersusila. Dalam kitab Maha Upanishad 6.72 yang berbunyi sebagai berikut. Ayam nijah Varawati Ganana lagu cetasam udara cari tanam tuasu daiwaku tembakau. Yang artinya pemikiran bahwasannya dialah yang hanya menjadi keluarga saya, sementara yang lain bukan keluarga saya, adalah pemikiran yang sempit dan keliru. Bagi mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mulia, mereka akan berujar bahwa satu dunia adalah satu keluarga besar. Sloka tersebut sudah secara nyata mengandung pesan moderasi beragama bahwa walaupun dipisahkan oleh ajaran agama yang berbeda, setiap orang, semua orang sejatinya akan menjadi satu keluarga besar dalam hal kemanusiaan. Seperti halnya sebuah keluarga, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menolong menjadi suatu pondasi dasar agar menjaga keluarga tetap kokoh. Ini sebagai jawaban sekaligus angin penyejuk di tengah konflik sosial umat beragama. Demikianlah pesan Dharma yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati umat sedharma. Saya akhiri dengan menghaturkan Om Sidirastu Tadastu Astu Swaha, Om Anubhadrah Kratawiyantu Wiswata, Om Santi 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 Om.